Di setiap lingkungan, pasti ada saja orang yang terlalu sibuk menunjukkan kekayaan mereka. Bukan sekadar memamerkan barang-barang mahal, tapi lebih kepada membangun citra bahwa mereka lebih dari yang sebenarnya. Kita pernah bertemu dengan orang seperti ini, punya iPhone terbaru, tapi tiap hari cari wifi gratisan. Pamer uang banyak, tapi kalau nongkrong selalu minta rokok. Punya motor besar, tapi hutang lama tak dibayar. Setiap kali bertemu, cerita mereka selalu soal kemewahan. Tapi di balik itu ada sesuatu yang janggal. Kadang kita dibuat geram. Ingin rasanya membongkar kepalsuan itu di depan mereka. Ingin berkata, sudahlah berhenti pura-pura kaya. Tapi kita juga tahu melawan mereka hanya akan membuang energi. Pada akhirnya kita hanya menghela napas, menggelengkan kepala, lalu berkata dalam hati, terserah, hidup-hidup dia. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa ada orang yang seperti ini? Kita hidup di zaman di mana citra lebih penting dari kenyataan. Media sosial menjadi ajang pertunjukan, tempat orang berlomba-lomba menunjukkan kehidupan sempurna. Tapi yang kita lihat hanyalah potongan kecil yang mereka ingin perlihatkan. Seorang teman yang selalu update di kafe mahal mungkin sebenarnya sedang pusing memikirkan cicilan. Seseorang yang memamerkan perjalanan mewah ke luar negeri mungkin sedang terjebak dalam hutang kartu kredit. Sayangnya, banyak orang yang merasa bahwa harga diri diukur dari barang yang mereka miliki, bukan dari karakter atau perjuangan mereka. Seolah-olah, jika tidak tampil wah, mereka akan dianggap remeh oleh orang lain. Kehidupan bukan tentang siapa yang terlihat paling mewah. Ada satu kisah menarik tentang seorang pria sederhana bernama Pak Joko. Beliau bekerja sebagai tukang jahit di sebuah pasar kecil. Penampilannya biasa saja, dengan pakaian sederhana dan sepeda tua yang setia menemaninya kemana-mana. Tidak ada yang mengira bahwa Pak Joko sebenarnya memiliki tabungan yang cukup besar, bahkan lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Suatu hari seorang pemuda yang sering berhutang demi gaya hidup bertanya, "Pak, kenapa Bapak nggak beli motor baru atau baju mahal? Kan Bapak punya uang?" Pak Joko tersenyum dan menjawab, "Nak, hidup ini bukan soal pamer. Apa gunanya barang mahal kalau bikin kita cemas karena hutang? Lebih baik saya hidup nyaman, tidur nyenyak, dan tidak perlu pura-pura jadi orang lain." Pemuda itu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ini ia lebih banyak berpikir tentang bagaimana terlihat sukses daripada benar-benar menjadi sukses. Menjadi bijak dalam menyikapi. Ketika kita bertemu dengan orang yang terlalu sibuk pamer, ingatlah satu hal. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tidak perlu marah, tidak perlu merasa iri, dan yang pasti, tidak perlu ikut-ikutan. Anggap saja seperti menonton sebuah pertunjukan. Ada yang berperan sebagai orang kaya, ada yang menjadi penonton. Kita bisa memilih untuk menikmati atau meninggalkan teater itu. Tidak perlu terpancing emosi atau mencoba menjatuhkan mereka. Terkadang, orang yang banyak pamer justru sedang berjuang dengan rasa kurang percaya diri mereka sendiri. Mereka ingin diterima, mereka ingin dianggap lebih, meski dengan cara yang salah. Daripada membenci mereka, lebih baik kita fokus pada diri sendiri. Jadilah kaya dengan cara yang benar. Kaya itu bukan soal berapa banyak barang mahal yang kita punya, tapi seberapa cukup hidup kita tanpa harus pura-pura. Kekayaan sejati adalah bisa hidup tenang tanpa dikejar hutang, bisa berbagi tanpa takut kekurangan, dan bisa menikmati hidup tanpa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Jadi, lain kali ketika kamu melihat seseorang yang sibuk pamer, tersenyumlah. Biarkan mereka menikmati dunianya. Sementara itu, kita tetap melangkah maju dengan tenang, tanpa perlu ikut berlomba dalam pertunjukan yang melelahkan. Saudaraku, pernahkah kamu merasa sedikit terganggu ketika melihat seseorang yang selalu memamerkan apa yang mereka miliki? Setiap hari ada saja yang mereka unggah di media sosial, mulai dari makanan di restoran mewah, barang-barang bermerek, perjalanan ke luar negeri, hingga pencapaian-pencapaian yang seakan tanpa batas. Seolah-olah hidup mereka sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa sih mereka harus pamer seperti itu?
Atau mungkin tanpa sadar muncul keinginan dalam hatimu untuk melakukan hal yang sama, sekadar untuk membuktikan bahwa kamu juga bisa. Tapi sebelum kamu tergoda untuk ikut-ikutan, ingatlah satu hal. Sesuatu yang tidak kamu suka dari orang lain, bisa jadi orang lain juga tidak suka jika kamu melakukannya. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Tidak jarang, orang yang hobi pamer adalah bagian dari kehidupan kita. Mungkin dia teman sekos, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Kamu mungkin merasa kesal, ingin menegur, atau bahkan memberi nasihat agar mereka lebih rendah hati. Tapi berhati-hatilah, karena menyampaikan nasihat itu ada seninya. Jika caramu salah, mereka tidak akan berubah. Justru kamu bisa dianggap iri atau tidak suka melihat orang lain sukses. Padahal niatmu mungkin tulus, hanya ingin mengingatkan. Oleh karena itu, daripada sibuk memikirkan bagaimana mengubah mereka, lebih baik fokuslah pada kehidupanmu sendiri. Berjuanglah untuk kehidupanmu, tingkatkan kualitas dirimu, dan biarkan mereka menikmati cara hidup mereka sendiri. Jangan buang waktumu untuk mengurusi kebiasaan orang lain yang tidak bisa kamu ubah, sebab energi yang kamu habiskan untuk memikirkan mereka lebih baik digunakan untuk membangun masa depanmu sendiri. Mengapa orang suka pamer? Kita harus belajar banyak dari perilaku ini. Jika diperhatikan, orang yang suka pamer biasanya memiliki satu kebutuhan yang belum terpenuhi, keinginan untuk diakui. Mereka berharap mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihat unggahan mereka. Mereka ingin dikagumi, dihormati, atau sekadar merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Alih-alih mendapat pujian, mereka malah menuai cibiran. Banyak orang sebenarnya tidak menyukai orang yang suka pamer. Bukannya dikagumi, mereka justru dijauhi, dianggap sombong, atau bahkan dipandang sebagai seseorang yang kurang percaya diri. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Sederhana, jika kamu berharap pujian, tapi yang kamu dapatkan justru cibiran, maka itu adalah pertanda bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Jangan iri pada apa yang kamu lihat di media sosial. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah merasa iri terhadap apa yang orang lain pamerkan di media sosial. Kenapa? Karena apa yang kita lihat di sana hanyalah potongan-potongan kecil dari hidup mereka. Potongan yang telah mereka pilih untuk diperlihatkan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Orang yang selalu memamerkan liburan mewahnya mungkin sebenarnya terlilit hutang. Orang yang sering memamerkan hubungan romantisnya mungkin sebenarnya sedang menghadapi masalah besar dalam rumah tangganya. Jangan biarkan unggahan orang lain membuatmu merasa kecil. Setiap orang memiliki kadar rezekinya masing-masing. Jika saat ini hidupmu belum seindah yang kamu inginkan, bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti perjuanganmu masih berlanjut. Hidup bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji, tapi tentang siapa yang paling bertahan. Saudaraku, dalam hidup ini bukan orang yang paling banyak dipuji yang akan menang, tapi orang yang paling kuat dalam bertahan. Pujian tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Begitu pula dengan cibiran tidak akan menjatuhkan kita, kecuali jika kita mengizinkannya. Oleh karena itu, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, terutama dengan apa yang mereka tunjukkan di media sosial. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Bangun hidup yang membuatmu bangga, bukan karena ingin diakui orang lain, tapi karena kamu tahu bahwa kamu telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Teruslah berjuang, dengan atau tanpa pengakuan. Pada akhirnya, yang benar-benar penting dalam hidup bukanlah seberapa banyak orang yang tahu pencapaianmu, tapi seberapa jauh kamu telah melangkah. Jangan khawatir jika orang lain tidak melihat perjuanganmu. Yang terpenting, kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawamu lebih dekat ke impianmu. Jadi saudaraku, ketika kamu melihat seseorang sibuk pamer di media sosial, jangan biarkan hal itu mengganggumu. Jangan iri, jangan terpancing, dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan. Kamu punya hidup sendiri untuk diperjuangkan, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar mencari pengakuan dari orang lain. Tetaplah melangkah, tetaplah berjuang,
Dan ingatlah, hidup yang terbaik bukanlah yang paling sering dipamerkan, tapi yang paling bisa dinikmati dengan tenang. Di setiap lingkungan, pasti ada saja orang yang terlalu sibuk menunjukkan kekayaan mereka. Bukan sekadar memamerkan barang-barang mahal, tapi lebih kepada membangun citra bahwa mereka lebih dari yang sebenarnya. Kita pernah bertemu dengan orang seperti ini. Punya iPhone terbaru, tapi tiap hari cari wifi gratisan. Pamer uang banyak, tapi kalau nongkrong selalu minta rokok. Punya motor besar, tapi hutang lama tak dibayar. Setiap kali bertemu, cerita mereka selalu soal kemewahan. Tapi di balik itu ada sesuatu yang janggal. Kadang kita dibuat geram. Ingin rasanya membongkar kepalsuan itu di depan mereka. Ingin berkata, sudahlah berhenti pura-pura kaya. Tapi kita juga tahu melawan mereka hanya akan membuang energi. Pada akhirnya kita hanya menghela napas, menggelengkan kepala, lalu berkata dalam hati, terserah, hidup-hidup dia. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa ada orang yang seperti ini? Kita hidup di zaman di mana citra lebih penting dari kenyataan. Media sosial menjadi ajang pertunjukan, tempat orang berlomba-lomba menunjukkan kehidupan sempurna. Tapi yang kita lihat hanyalah potongan kecil yang mereka ingin perlihatkan. Seorang teman yang selalu update di kafe mahal mungkin sebenarnya sedang pusing memikirkan cicilan. Seseorang yang memamerkan perjalanan mewah ke luar negeri mungkin sedang terjebak dalam hutang kartu kredit. Sayangnya, banyak orang yang merasa bahwa harga diri diukur dari barang yang mereka miliki, bukan dari karakter atau perjuangan mereka. Seolah-olah jika tidak tampil wah, mereka akan dianggap remeh oleh orang lain. Kehidupan bukan tentang siapa yang terlihat paling mewah. Ada satu kisah menarik tentang seorang pria sederhana bernama Pak Joko. Beliau bekerja sebagai tukang jahit di sebuah pasar kecil. Penampilannya biasa saja, dengan pakaian sederhana dan sepeda tua yang setia menemaninya kemana-mana. Tidak ada yang mengira bahwa Pak Joko sebenarnya memiliki tabungan yang cukup besar, bahkan lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Suatu hari seorang pemuda yang sering berhutang demi gaya hidup bertanya, "Pak, kenapa Bapak nggak beli motor baru atau baju mahal? Kan Bapak punya uang?" Pak Joko tersenyum dan menjawab, "Nak, hidup ini bukan soal pamer. Apa gunanya barang mahal kalau bikin kita cemas karena hutang? Lebih baik saya hidup nyaman, tidur nyenyak, dan tidak perlu pura-pura jadi orang lain." Pemuda itu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ini ia lebih banyak berpikir tentang bagaimana terlihat sukses daripada benar-benar menjadi sukses. Menjadi bijak dalam menyikapi. Ketika kita bertemu dengan orang yang terlalu sibuk pamer, ingatlah satu hal. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tidak perlu marah, tidak perlu merasa iri, dan yang pasti, tidak perlu ikut-ikutan. Anggap saja seperti menonton sebuah pertunjukan. Ada yang berperan sebagai orang kaya, ada yang menjadi penonton. Kita bisa memilih untuk menikmati atau meninggalkan teater itu. Tidak perlu terpancing emosi atau mencoba menjatuhkan mereka. Terkadang, orang yang banyak pamer justru sedang berjuang dengan rasa kurang percaya diri mereka sendiri. Mereka ingin diterima, mereka ingin dianggap lebih, meski dengan cara yang salah. Daripada membenci mereka, lebih baik kita fokus pada diri sendiri. Jadilah kaya dengan cara yang benar. Kaya itu bukan soal berapa banyak barang mahal yang kita punya, tapi seberapa cukup hidup kita tanpa harus pura-pura. Kekayaan sejati adalah bisa hidup tenang tanpa dikejar hutang, bisa berbagi tanpa takut kekurangan, dan bisa menikmati hidup tanpa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Jadi, lain kali ketika kamu melihat seseorang yang sibuk pamer, tersenyumlah. Biarkan mereka menikmati dunianya. Sementara itu, kita tetap melangkah maju dengan tenang, tanpa perlu ikut berlomba dalam pertunjukan yang melelahkan. Hidup bukan ajang pamer, fokuslah pada perjuanganmu. Saudaraku,
Pernahkah kamu merasa sedikit terganggu ketika melihat seseorang yang selalu memamerkan apa yang mereka miliki? Setiap hari ada saja yang mereka unggah di media sosial, mulai dari makanan di restoran mewah, barang-barang bermerek, perjalanan ke luar negeri, hingga pencapaian-pencapaian yang seakan tanpa batas. Seolah-olah hidup mereka sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa sih? Kenapa sih mereka harus pamer seperti itu? Atau mungkin tanpa sadar muncul keinginan dalam hatimu untuk melakukan hal yang sama, sekadar untuk membuktikan bahwa kamu juga bisa. Tapi sebelum kamu tergoda untuk ikut-ikutan, ingatlah satu hal. Sesuatu yang tidak kamu suka dari orang lain, bisa jadi orang lain juga tidak suka jika kamu melakukannya. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Tidak jarang, orang yang hobi pamer adalah bagian dari kehidupan kita. Mungkin dia teman sekos, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Kamu mungkin merasa kesal, ingin menegur, atau bahkan memberi nasihat agar mereka lebih rendah hati. Tapi berhati-hatilah, karena menyampaikan nasihat itu ada seninya. Jika caramu salah, mereka tidak akan berubah. Justru kamu bisa dianggap iri atau tidak suka melihat orang lain sukses. Padahal niatmu mungkin tulus, hanya ingin mengingatkan. Oleh karena itu, daripada sibuk memikirkan bagaimana mengubah mereka, lebih baik fokuslah pada kehidupanmu sendiri. Berjuanglah untuk kehidupanmu, tingkatkan kualitas dirimu, dan biarkan mereka menikmati cara hidup mereka sendiri. Jangan buang waktumu untuk mengurusi kebiasaan orang lain yang tidak bisa kamu ubah. Sebab energi yang kamu habiskan untuk memikirkan mereka lebih baik digunakan untuk membangun masa depanmu sendiri. Mengapa orang suka pamer? Kita harus belajar banyak dari perilaku ini. Jika diperhatikan, orang yang suka pamer biasanya memiliki satu kebutuhan yang belum terpenuhi, keinginan untuk diakui. Mereka berharap mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihat unggahan mereka. Mereka ingin dikagumi, dihormati, atau sekadar merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Alih-alih mendapat pujian, mereka malah menuai cibiran. Banyak orang sebenarnya tidak menyukai orang yang suka pamer. Bukannya dikagumi, mereka justru dijauhi, dianggap sombong, atau bahkan dipandang sebagai seseorang yang kurang percaya diri. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Sederhana, jika kamu berharap pujian, tapi yang kamu dapatkan justru cibiran, maka itu adalah pertanda bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Jangan iri pada apa yang kamu lihat di media sosial. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah merasa iri terhadap apa yang orang lain pamerkan di media sosial. Kenapa? Karena apa yang kita lihat di sana hanyalah potongan-potongan kecil dari hidup mereka, potongan yang telah mereka pilih untuk diperlihatkan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Orang yang selalu memamerkan liburan mewahnya mungkin sebenarnya terlilit hutang. Orang yang sering memamerkan hubungan romantisnya mungkin sebenarnya sedang menghadapi masalah besar dalam rumah tangganya. Jangan biarkan unggahan orang lain membuatmu merasa kecil. Setiap orang memiliki kadar rezekinya masing-masing. Jika saat ini hidupmu belum seindah yang kamu inginkan, bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti perjuanganmu masih berlanjut. Hidup bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji, tapi tentang siapa yang paling bertahan. Saudaraku, dalam hidup ini bukan orang yang paling banyak dipuji yang akan menang, tapi orang yang paling kuat dalam bertahan. Pujian tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Begitu pula dengan cibiran tidak akan menjatuhkan kita, kecuali jika kita mengizinkannya. Oleh karena itu, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, terutama dengan apa yang mereka tunjukkan di media sosial. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Bangun hidup yang membuatmu bangga, bukan karena ingin diakui orang lain, tapi karena kamu tahu bahwa kamu telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Teruslah berjuang, dengan atau tanpa pengakuan. Pada akhirnya, yang benar-benar penting dalam hidup bukanlah seberapa banyak orang yang tahu pencapaianmu, tapi seberapa jauh kamu telah melangkah.
Jangan khawatir jika orang lain tidak melihat perjuanganmu. Yang terpenting, kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawamu lebih dekat ke impianmu. Jadi saudaraku, ketika kamu melihat seseorang sibuk pamer di media sosial, jangan biarkan hal itu mengganggumu. Jangan iri, jangan terpancing, dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan. Kamu punya hidup sendiri untuk diperjuangkan, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar mencari pengakuan dari orang lain. Tetaplah melangkah, tetaplah berjuang, dan ingatlah, hidup yang terbaik bukanlah yang paling sering dipamerkan, tapi yang paling bisa dinikmati dengan tenang.